kami datang menyembahmu. Hatiku dengan hadirmu, ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di dalam kekudusanmu. Amin. Bawa ku dekat, amin, dalam hadirmu, ku rindu
berkat-Mu. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Bapa, bahkan sepanjang aktivitas kami hari ini Tuhan. Hari ini kalau kami melayani Engkau bukan karena kuat hebat gagah kami Bapa, tapi karena Engkau yang masih menuntun setiap kami di tempat ini Bapa. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu Bapa. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Biarkan Engkau yang bertahta atas pujian penyembahan kami Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan. Terpuji nama Bapa kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Udah turun lagi. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus, tanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintani. Mau setia kan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Kita ulang ya sekali lagu, lupakan yang lalu judulnya. Amin. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintani. Ku mau setia kan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Amin. Ku mau setia kan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Kau kan sempurnakan, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Amin. Amin. Kita akan satu pujian lagi, Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi
bahwa kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kabelnya panjang. Amin, Bapak. Kami mau siap mendengar firman-Mu, Bapak. Kami mau mengangkat satu pujian, Bapak. Nah, Tuhan yang mau menuntun setiap kami, Bapak. Amin. Saat masuk ke hadirat-Mu, Amin. bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Amin. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Yes, amin. Tolong berdoa sekali lagi saat ku masuk hadirat-Mu. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat Yes, kudus-Mu. amin. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, Yes. melihat tata kemuliaan-Mu, Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan
Baik, kita satu dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, untuk semua anugerah Tuhan atas setiap kami, untuk kebaikan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan, untuk kasih sayang Tuhan, untuk kasih karunia Tuhan. Begitu besar, begitu banyak, begitu luar biasa kasih karunia-Mu atas kami. Kasih karunia-Mu menghidupkan kami Tuhan, menyemangatkan kami, menguatkan kami Tuhan, membaharui kami Tuhan, membuat kami tetap berdiri Tuhan, membuat kami tidak putus asa, membuat kami terus bersemangat di dalam Engkau. Terima kasih, kami bersyukur firman-Mu luar biasa dahsyat atas setiap kami semua. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan dengan firman-Mu, yang mati Kau bangkitkan Tuhan, yang jatuh Kau bangkitkan Tuhan, yang lumpuh berjalan Tuhan, yang buta melihat. Kami percaya firman-Mu Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah kekuatan kami semua. Sebab itu kami memberikan hati kami Tuhan. Sore hari ini kami buka hati kami buka pikiran kami untuk firman-Mu Tuhan. Kami ingin ditaburi Tuhan, kami dikuasai oleh firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, ampuni kami dari segala dosa dan salah kami Tuhan, ketidakmengertian kami, sikap kami yang salah, emosi kami yang salah, pikiran kami yang salah Tuhan. Dalam bentuk apapun Tuhan, kami berdoa Tuhan mengampuni kami Tuhan, menyucikan kami dan melayakan kami kembali untuk kepada firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, shalom, selamat sore, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang ada di Kupang, Kaim, Kaiven, terus siapa lagi, Pak Martin, Pak John, Mas Aye, dan semua keluarga yang di sana, Tuhan berkati semua. Juga yang di sini, Tuhan berkati semua. Ada Bu Brenda, Bu Naomi, dan teman-teman yang lain di sana. Yang di Bali, Tuhan berkati semua. Ayo percaya, ayo yang ada di Bali ikut bergabung ya. Bali kan lebih banyak, mari bergabung. Saya lihat di view-nya masih sangat sedikit. Yang di Bali ini, ayo diundang, diingatin teman-temannya untuk bergabung. Kita terima firman Tuhan, karena firman Tuhan ini memang disediakan buat Anda, ya, buat Bali, Kupang, dan Dili. Baik, Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita renungkan sama-sama firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Dikatakan demikian, saudara-saudara, anggaplah sebagai sebuah atau suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan terhadap imanmu itu. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kurang suatu apapun. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saudara-saudara yang kasih Tuhan, tema kita hari ini adalah iman yang teruji. When faith is tested. Jadi ketika iman kita sudah teruji, atau iman kita yang teruji. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita semua memang orang percaya, dan orang percaya itu hidupnya karena iman, tidak lebih dan tidak kurang. Tanpa iman kita tidak bisa hidup. Tanpa iman kita tidak diselamatkan. Tanpa iman kita tidak mengalami berkat-berkat Tuhan yang disediakan. Tanpa iman kita tidak mengalami mujizat-mujizat. Tanpa iman tidak terjadi apa-apa di dalam hidup kita. Karena kita sebagai orang percaya kepada Tuhan memang hidup karena iman. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan,
kita perlu pelajari lebih jauh lagi mengenai iman. Karena iman ini itu harus diuji. Tanpa iman kita tidak menerima sesuatu, tapi iman pun seringkali Tuhan uji. Sampai di mana iman kita? Sampai di mana kepercayaan kita kepada Tuhan? Sampai di mana kebergantungan kita sama Tuhan? Sejauh mana pandangan kita terhadap janji-janji Tuhan? Sebesar apa iman kita? Tuhan akan selalu menguji. Jadi iman akan selalu diuji. Itu sebabnya selalu ada masalah dalam setiap orang. Dan memang Tuhan ciptakan masalah ketika juga Tuhan menjadikan manusia. Ya semua tanaman di taman ini boleh kamu makan. Tapi ada satu yang tidak boleh kamu sentuh, yaitu pohon kehidupan. Nah ini masalah buat manusia. Tapi ini adalah sesuatu yang dipakai Tuhan untuk melihat iman, untuk melihat kepercayaan, untuk melihat ketaatan, untuk melihat kebergantungan, untuk melihat kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi memang akan ada selalu masalah. Dan di sini juga kita baca tadi, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Jadi akan ada berbagai pencobaan, berbagai masalah, macam-macam. Semua orang mempunyai masalahnya masing-masing. Ada yang sakit penyakit, ada yang ekonomi, ada yang keluarga, ada yang masalah anak, ada yang masalah suami dan istri, dan seterusnya. Dan kalaupun sudah selesai, ada lagi masalah-masalah baru. Itu memang diizinkan oleh Tuhan untuk kita bisa iman kita dinyatakan, untuk bisa iman kita terbentuk, untuk bisa kita menunjukkan kepada Tuhan bahwa iman kita teruji. Abraham imannya teruji, walaupun dia tidak punya dasar untuk berharap. Istrinya tidak bisa mengandung lagi atas mandul, ya, dia juga sudah tua, tidak punya dasar untuk berharap, tapi dia percaya terhadap janji Tuhan, dan terus dia menunggu dengan percaya. Maka satu saat seperti itulah janji Tuhan terjadi. Keturunan Abraham seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan, iman harus bisa kita buktikan. Iman kita harus teruji, saudara. Dan iman yang teruji ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, iman yang akan mendapat mahkota. Hasil dari keterujian kita akan mendapat mahkota. Kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang kita minta, bahkan lebih daripada yang kita harapkan. Pastikan kita bisa bertahan dan bisa membuktikan iman kita teruji. Saya share sedikit. Masalah saya, problem saya gak jauh-jauh, penyakit aja. Dan sering kali ada keluhan-keluhan. Hampir setiap hari keluhan. Dan keluhannya berganti-ganti, saudara. Kadang-kadang pusing juga menghadapi hal ini. Kadang-kadang mencerit, kadang-kadang menangis, kadang-kadang nggak tahan. Tapi ketika kita mengingat firman Tuhan ini, maka kita mempunyai harapan. Karena bisa jadi ini adalah sebuah ujian, sama seperti Ayub diuji dengan berbagai macam penyakit yang mengerikan. Bahkan bukan penyakit aja, keluarganya hancur, ekonominya hancur, dan semuanya. Dan dia tetap percaya kepada Tuhan, dan dia tetap tidak mengutuki Tuhan.
Dan akhirnya Tuhan mengembalikan semua, bahkan lebih dan lebih dan lebih daripada sebelumnya. Jadi kita perlu bertahan, ya, perlu bertahan untuk bisa membuktikan iman kita teruji. Iman kita bisa diuji sekalipun dengan api, saudara. Amin. Kita harus pastikan bisa membuktikan iman kita teruji, dan Tuhan juga sangat menantikan melihat kita imannya teruji, saudara. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana kita bisa membuktikan iman kita ini teruji, saudara? Sebenarnya ada bimbingan-bimbingan firman Tuhan atau bimbingan-bimbingan Allah yang akan mendampingi kita dengan firman-Nya untuk kita bisa teruji, ya, teruji dan menang dan menang dan menang dan menang lebih daripada pemenang, saudara. Setiap hari. Nah, kita akan sama-sama renungkan apa yang Alkitab katakan, apa yang menjadi bimbingan Tuhan untuk kita tetap iman kita teruji sampai kita bisa mendapatkannya, menyaksikannya, dan menikmatinya apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana yang dapat teruji? Alkitab mengatakan, tadi kita baca, saya baca sekali lagi, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan atau masalah. Jadi yang pertama, Tuhan bimbing kita dengan menganggap masalah itu, cobaan itu sebuah kebahagiaan. Jadi ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita positive thinking. Kita mengambil pengertian yang positif dan menganggap semua masalah-masalah itu menjadi sebuah kebahagiaan. Dan ini memang kelihatannya nggak gampang, saudara. Kita sakit, kita menderita, kita susah, kita mengalami yang tidak nyaman, kita mengalami yang tidak enak dengan masalah apapun. Tetapi Alkitab katakan, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Pasti nggak nyambung dengan pikiran kita, pasti nggak nyambung dengan logika kita. Tapi anggaplah, karena nanti benar-benar kita akan bahagia, saudara. Benar-benar kita akan bahagia, apalagi ketika kita menang dan menerima mahkota. Jadi seperti kita beli dulu dan bayar dulu kebahagiaan itu, sementara kita sedang menderita, sementara kita sedang susah, sementara kita sedang tidak nyaman. Kita create kebahagiaan itu saja. Di satu sisi lain juga mengatakan hal yang sama. Bersukacitalah senantiasa. Hampir sama kan? Anggaplah sebuah kebahagiaan ketika mengalami berbagai percobaan, dan satu ayat lain mengatakan bersukacitalah senantiasa. Saya mendapatkan sebuah pengertian bahwa memang kita harus create, harus ciptakan kebahagiaan itu. Sukacita itu kita ciptakan. Secara manusiawi kita tidak bisa menikmati kebahagiaan di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kesakitan. Saya kalau lagi tidak nyaman, lagi tidak sakit, saya datang pada Tuhan, saya angkat tangan saya berdiri, saya bilang, Tuhan, saya sakit, saya hampir nggak kuat. Kenapa? Tapi ketika ingat firman Tuhan, kita harus create, harus ambil sukacita dan buat diri kita bersukacita. Jadi memang harus buat, kalau nggak bisa.
Karena secara manusia yang mungkin orang lagi sakit harus bersukacita dan harus bahagia. Tetapi bersama-sama dengan Tuhan kita bisa bahagia di tengah-tengah kesulitan kita. Amin. Kita bisa bersukacita di tengah-tengah kesakitan kita. Kita bisa bersukacita di tengah-tengah masalah dan problem kita. Kenapa? Karena kita create. Kita kan makhluk Allah yang segambar dengan Tuhan. Dan Allah adalah pencipta. Karena kita segambar, kita juga bisa mencipta. Kita bisa meng-create. Nah inilah di sini kita perlu create. Kita ciptakan kebahagiaan di tengah-tengah kesulitan. Kita ciptakan sukacita di tengah-tengah kesakitan. Kita ciptakan sukacita di tengah-tengah penderitaan. Itu yang Yesus alami. Makanya dia bisa menerima dan melewati semuanya. Yang mengambil posisi untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Walaupun dia harus mati di kayu salib. Jadi ini yang Alkitab katakan, yang Alkitab bimbing untuk kita lakukan supaya iman kita teruji. Di ayat lain mengatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Tadi bersukacita, sekarang mengucap syukur. Nah memang ini kuncinya. Kunci untuk iman kita teruji adalah mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, mengucap syukur. Dan di dalam segala hal. Tidak pilih-pilih. Yang ini kita pilih mengucap syukur, yang ini tidak. Tidak semua. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Senang atau susah. Menderita atau tidak menderita. Sakit atau tidak sakit, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Dan ketika kita bisa meng-create ini, menunjukkan ini, memilih sikap ini, maka tidak ada peluang buat iblis menjatuhkan dan mengalahkan kita. Yang percaya katakan amin. Kapan iblis punya peluang menjatuhkan kita? Kapan iblis membuat kita tambah sengsara? Kapan iblis membuat kita tambah menderita? Ketika kita tidak mengucap syukur. Ketika kita tidak menerima. Ketika kita komplain. Ketika kita marah. Tapi ya secara manusia bisa saja kita terpeleset atau jatuh. Tapi di hati kecil kita harus tahu bahwa kita harus memilih mengucap syukur di dalam segala hal. Amin, teman. Apapun. Inilah kunci. Inilah kunci untuk iman kita menjadi teruji. Di bagian lain dikatakan, tetaplah berdoa. Jangan pernah bosan. Jangan pernah berhenti karena putus asa. Jangan pernah tidak respect lagi kepada Tuhan. Tidak mau percaya lagi kepada Tuhan. Tidak mau bergantung lagi kepada Tuhan. Karena begitu dahsyatnya mungkin pengalaman saudara atau persoalan saudara, lalu saudara bisa frustasi. Lalu saudara bisa kecewa amat dengan Tuhan. Dan mungkin berkata dalam hatinya, lebih baik mati saja. Ya, bisa itu terjadi. Tetapi yang Alkitab katakan, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Pagi dan berdoa. Berdoa lagi. Berdoa lagi. Saya sering tengah-tengah malam bangun dan berdoa lagi. Dan berharap lagi. Mungkin beberapa jamnya sebelumnya wah kayak putus asa. Tapi Roh membangkitkan dan berdiri lagi dan berdoa lagi dan berdoa lagi dan berdoa lagi sehingga saya masih tetap ada sebagaimana ada saat ini. Karena mencoba mengambil keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi jangan pernah
berhenti berdoa. Karena berdoa adalah kekuatan kita dan kemenangan kita, dan bukti bahwa kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwa kita tetap beriman kepada Tuhan. Maka iman kita, maka itu akan menimbulkan ketekunan, dan iman kita menjadi iman yang sempurna, iman yang tahan uji, iman yang berkemenangan, bahkan lebih daripada seorang pemenang. Amin. Tetap berdoa. Nah, luar biasa Tuhan mendampingi kita untuk kita bisa tetap teruji imannya di tengah-tengah berbagai masalah-masalah dan problema-problema. Ada beberapa ayat lagi yang akan membuat kita menang telak atas ujian-ujian. Satu ayat mengatakan dalam Timotius, kuasailah dirimu dalam segala hal. Jadi banyak situasi-situasi yang membuat kita up and down, saudara. Perasaan kita marah, kesal, kecewa, sakit hati dan sebagainya. Dan Alkitab katakan, kuasai dirimu dalam segala hal. Jadi kita punya kendali untuk membiarkan apa yang terjadi dalam tubuh kita, dalam hidup kita. Mau larut dengan kemarahan, mau larut dengan kekecewaan, mau larut dengan keputusasaan, atau mau berdiri tegak untuk melawan itu semua dan menguasai diri dan tetap berjalan, bahkan terbang tinggi seperti burung Raja Wali dari satu tempat ke tempat yang lain dalam pertumbuhan kita. Amin. Jadi kuasa, kita punya kuasa, punya kendali atas hidup kita. Minggu lalu kita belajar, kalau kita tidak memerintah, maka kita diperintah. Kalau kita tidak mengatur, maka kita diatur. Kalau kita tidak mengendalikan, maka kita yang dikendalikan. Makanya kita katakan, kuasai dirimu dalam segala hal. Kuasai. Kita punya kuasa, kita punya otoritas, otoritas raja, otoritas Allah, mengendalikan semua situasi dalam kehidupan kita. Dengan ini kita akan masuk dalam kategori menang telak atas ujian-ujian. Amin. Yang kedua yang kita membuat kita bisa menang telak adalah fokus pada panggilan. Dengan fokus pada panggilan Tuhan atas hidup kita, maka kita mengabaikan semua masalah yang sedang terjadi atas hidup kita. Dengan Yesus fokus kepada panggilan Allah untuk menyelamatkan isi dunia ini, maka dia mengabaikan penderitaan, kesusahan yang dia alami, sampai keringatnya mencucurkan darah, sampai dia harus mati di kayu salib, sampai harus dia mati dan berpisah dengan Allah supaya kita diselamatkan. Semuanya diabaikan, saudara, dan tidak dirasa-rasa. Karena apa? Karena Yesus fokus pada panggilan Allah untuk menyelamatkan saya dan saudara. Jika kita juga menjadi seorang yang fokus dengan panggilan Tuhan, terus mengerjakan panggilan Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, apalagi lari seperti Yunus, apalagi kita berhenti ngambek seperti Elia dan sebagainya. Kalau kita tidak menyimpang, kita lurus terus dan fokus kepada penggenapan janji Tuhan atas hidup kita, saya percaya kita akan menang telak, karena Tuhan akan menerobos di depan kita. Amin. Iman kita jadi sangat teruji, saudara. Saya banyak menerima kemurahan dan anugerah Tuhan ketika saya berada di dalam panggilan Tuhan. Ada begitu banyak pembelaan Tuhan. Ada begitu banyak intervensi Tuhan. Ya, ada banyak Tuhan menerobos dalam kehidupan saya. Banyak membantu di luar sepengetahuan saya. Karena apa? Karena saya ada di dalam panggilan Tuhan. Orang yang di dalam panggilan Tuhan dapat proteksi dari Tuhan, dapat kemurahan dari Tuhan, disediakan berkat-berkat berlimpah dari Tuhan. Amin. Tetap fokus pada panggilan Tuhan. Yang terakhir,
Bagaimana kita menang kelak atas ujian-ujian kita? Tunaikanlah tugas pelayanan. Kita semua punya tugas, dan tugas itu harus ditunaikan. Kita harus punya passion untuk menunaikan, untuk menyelesaikan. Jika Anda punya passion untuk misi menjangkau satu daerah, selesaikan itu. Jika Anda punya visi, passion untuk church planting dan berbagai tempat, dan Tuhan bicara negara, bicara daerah, selesaikan itu saudara. Dengan gairah. Jika ada passion untuk menjangkau komunitas tertentu, katakan komunitas narkoba, komunitas orang miskin, komunitas pelajar yang tak terkontrol, apapun yang Tuhan bicara, selesaikan sampai tuntas. Maka bagian Tuhanlah menyelesaikan masalah-masalah kita, pergumulan-pergumulan kita. Saudara akan lupa dengan masalah-masalah pergumulan ekonomi. Saudara, Tuhan selesaikan. Pergumulan sakit penyakit, Tuhan selesaikan. Pergumulan keluarga, Tuhan selesaikan. Semua pergumulan masa depan, Tuhan selesaikan. Pergumulan tentang teman hidup, Tuhan selesaikan. Karena kita fokus di dalam panggilan, dan kita adalah orang yang bergairah untuk menyelesaikan tugas pelayanan kita. Dan kita mau setia sampai mati, saudara. Itu sangat membuat hati Tuhan tersentuh, saudara. Dan saudara siap menerima mahkota. Karena orang yang teruji imannya akan menerima mahkota. Haleluya. Pastikan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita bisa buktikan iman kita teruji. Kita tetap percaya, kita tetap bergantung, kita tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jangan pernah berhenti, apalagi mundur. Selesaikan sampai tuntas. Haleluya. Tuhan berkati kita semua, dan kita akan dipakai Tuhan luar biasa di tempat kita masing-masing. Tuhan berkati. Shalom. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman dan kebenaran-Mu ini tentang iman yang teruji. Kami ingin Tuhan, iman kami teruji Tuhan. Walaupun sekalipun meskipun diuji dengan api Tuhan yang menghanguskan, tapi kami tidak hangus karena kami bergantung dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami terus melihat Engkau dan bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kami pemenang, dan kami lebih daripada pemenang. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Kita kembalikan ke kursi. Ya, terima kasih buat abang yang sudah menseringkan kebenaran tentang bagaimana kita harus tetap kuat dalam iman dan harus berjuang. Kita angkat satu pujian untuk persembahan di masing-masing tempat. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang tinggi di bumi, hanya Kau.
wabarakatuh. Baik, sebelum doa berkat dan doa tutup, ada pengumuman yang pertama untuk Kupang mulai tanggal 9 Agustus ini sudah ada minggu depan sudah ada ibadah offline, tapi online-nya tetap jalan. Jadi ada offline di Kupang, tepatnya di ruko belakang Transmart atau di ruko Transmart ya. Transmart Kupang itu di samping sampingnya ada ruko, di situ akan kelihatan, saya lupa bloknya, tapi akan kelihatan begitu kita masuk, kita join dengan satu gereja juga di sana. Mereka pakai pagi dan kita pakai sore. Ya, kalau sore gereja GBI Hope kita kerjasama. Iya, itu. Dan untuk yang di Bali rencana minggu depannya. Berarti tanggal 16 ya. 16 ya kita akan mulai offline-nya. Plus ini juga online. Jadi akan selalu ada 2 ibadah dalam masa transisi. Ada 2, ada offline dan ada online. Kecuali sudah terbiasa, karena kan terbatas, jadi untuk yang tidak bisa ikut secara online. Jadi itu pengumumannya. Kita doakan supaya semua aman-aman, Indonesia aman, ya COVID-19 bisa teratasi, Kupang, Bali, Dili. Ya sebentar lagi juga kita akan doakan Dili, kita akan mulai offline-nya juga. Doakan supaya Tuhan bekerja luar biasa di tengah-tengah kita. Baik, kita akan tutup, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pada sore hari ini, dan kami percaya kami semua diberkati. Kami ingin terus bersemangat di dalam Tuhan. Kami ingin terus bersuka cita, mengucap syukur dalam segala hal, dan tetap berdoa Tuhan. Kami mau menyelesaikan tugas pelayanan kami, dan kami mau fokus kepada panggilan-panggilan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Belajar dan ajarkan kami untuk bisa menganggap semua masalah, semua cobaan sebagai sebuah kebahagiaan. Karena di situ ada pengujian iman, dan pengujian iman dan penggumulan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan iman yang tahan uji. Terima kasih Bapa, Kau memberkati kami semua. Diberkatilah Engkau di rumah, di jalan, di pekerjaan, di bisnis, dan dimanapun Kau berada. Keluargamu diberkati, anakmu diberkati, istri dan suamimu diberkati, semuanya diberkati. Biar kasih daripada Allah Bapa dan persekutuan dengan Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus menyertai kami semua sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom Kupang, Shalom Bali, Shalom Dili. Tuhan berkati. Haleluya.